Halo, Assalamualaikum Nova Geng. Kembali lagi bersama saya Nova. Jadi kali ini kita akan bertemu dengan Mas Agus, korban penyiraman air keras. Halo, selamat siang Mas Agus. Siang Mas. Perkenalkan, nama saya Nova dari Yayasan Peduli Duda. Mas, kali ini saya boleh tanya-tanya Mas tentang kronologinya? Boleh Mas. Boleh dijelaskan Mas? Jadi pada saat saya membeli kebutuhan untuk di rumah, dari rumah saya menuju warung itu sekitar 100 meter Mas. Dan di situ saya tiba-tiba disiram dari arah belakang, dan pada saat penyiraman tersebut langsung melukai wajah saya Mas. Dan sampai saat ini saya tidak tahu untuk pelakunya siapa Mas. Oh gitu ya, baik, terima kasih Mas. Baik teman-teman, kalau ada teman-teman yang mau membantu bisa donasi melalui yayasan kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Margo Sudarsono, kuasa hukum dari Mas Nova. Menanggapi kasus yang beredar viral di masyarakat terkait konten Mas Nova dengan saudara Agus ya, yang kemarin meminta donasi di konten tersebut, kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk mengirimkan donasi, yang disinyalir donasi ini disalahgunakan oleh saudara Agus. Lengkapnya Mas? Boleh, terima kasih Pak. Jadi saya meminta itikat baik dari Mas Agus untuk mengembalikan uang donasi kepada yayasan, karena dari Mas Agusnya sudah disalahgunakan untuk membayar hutang atau mengasihi sanak saudaranya begitu. Oh iya Mas Nova, terkait total donasinya itu berapa ya Mas, sepengetahuan Mas Nova sendiri? Kalau sepengetahuan saya sih kisarannya ada 1,5 M. Terkait uangnya Mas, itu apakah dikumpulkan di yayasan atau diberikan ke Mas Agus? Sebenarnya uangnya ada di Mas Agus dan kita sudah minta untuk dikirimkan kembali ke yayasan. Mohon maaf Mas, mungkin segini dulu yang bisa kami sampaikan. Kita bisa bertemu lain waktu, saya kira. Terima kasih. Baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Abis selaku kuasa hukum dari Mas Agus ingin menanggapi berita yang beredar terkait uang donasi. Saya sangat menyayangkan bahwasanya Mas Nova sampai sebegitunya untuk menuntut mengembalikan dana donasi yang telah diberikan kepada Agus. Sedangkan uang donasi tersebut sudah menjadi hak seutuhnya bagi Mas Agus sendiri. Mungkin dari Mas Agus ada yang mau disampaikan juga? Agus sedih. Kenapa harus diungkit kembali uang donasi Agus? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, rekan-rekan yang telah hadir di kantor kami, Kementerian Sosial. Perkenalkan, saya Rama, ditunjuk sebagai salah satu mediator di Kementerian Sosial untuk bertanggung jawab menengahi sengketa kasus donasi antara Mas Agus dan Mas Nova. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya pengen tahu dulu nih dari pihak Kementerian Sosial, seluk-beluknya ceritanya dari awal itu bagaimana. Mungkin dari Mas Nova sendiri bisa pertama kali cerita, silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari awal kronologinya seperti apa. Jadi awal mulanya saya bikin video di platform sosial media YouTube untuk meng-highlight keadaan Mas Agus, yaitu korban penyiraman air keras. Lalu di akhir video saya mencantumkan nomor rekening
yayasan saya. Dan Mas Agus pun mencantumkan nomor rekening pribadinya dia. Tak lama kemudian kita saling kontak-kontakan, saling ngobrol untuk masalah uang donasi. Tetapi di sini Mas Agus tidak ada kejujuran dan tidak ada transparansi mengenai uang donasi itu kemana dan uang donasi itu berapa. Akhirnya saya memutuskan untuk minta kembali uang donasi itu dikirim ke rekening yayasan. Oke. Berarti untuk dananya sendiri sudah balik ke rekening yayasan ya? Sudah dikirim ya? Alhamdulillah sudah dikirim. Sepengetahuan Mas Nova, dana yang terkumpul itu berapa? Kalau di sepengetahuan saya 1,5 M, Pak. Terus yang ditransfer? Yang ditransfer itu sisa 1,3. 1,3. Iya. Baik, terima kasih Mas Nova. Selanjutnya silahkan Mas Agus bisa bercerita mungkin sedikit tentang bagaimana perjalanan cerita ini dari awal. Silahkan. Baik Pak, terkait kejadian ini, saya selaku Agus sebetulnya saya sangat berterima kasih atas adanya donasi ini karena membantu biaya pengobatan saya. Namun pada halnya uang yang sudah didonasikan dan sudah masuk ke rekening saya diminta balik oleh Mas Nova dengan ketidakjelasan untuk apa uang tersebut dibalikan. Karena pada dasarnya uang yang didonasikan itu adalah untuk tujuannya untuk saya pribadi dan haknya juga sudah termasuk menjadi hak saya. Mohon maaf sebelumnya Mas Agus. Sebentar Mas, biar Mas Agus ceritanya diteruskan sampai akhir. Ya, silakan. Nah, selanjutnya setelah saya mengobati penyakit saya dan saya juga alhamdulillah mulai pulih, Mas Nova tiba-tiba meng-WA saya bahwasanya harus mengembalikan uang yang didonasikan. Sedangkan uang tersebut bertujuan dan sebagai untuk biaya pengobatan saya, Mas, Pak. Jadi di sini saya sangat tidak enak dalam artian bahwasanya uang tersebut adalah seharusnya milik saya, Pak, dan hak saya. Baik. Izin, Pak. Ya nanti dulu ya, nanti Oke, baik. kita dengerin dari pihak satu-satu. Sudah cukup itu Mas Agus? Sudah, Pak. Oke. Baik. Untuk dananya sendiri yang Mas Agus pakai itu kisaran berapa Mas untuk pengobatannya? Untuk pengobatannya selama saya mendapatkan donasi dan sampai saat ini saya hanya menggunakan sekitar 200 juta, Pak. 200 juta. Terus untuk dari laporannya Mas Nova tadi dipergunakan selain pengobatan itu apakah betul juga ada itu? Terkait penggunaannya karena ekonomi saya sedang tidak baik-baik saja, di situ saya menggunakan kehidupan sehari-hari juga, Pak, untuk bertahan hidup. Dan di samping itu juga saya menggunakan sebagai mestinya saya untuk pengobatan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sekarang saya juga ingin mendengarkan penjelasan yang lebih detail ya dari kuasa hukum masing-masing. Mungkin dari kuasa hukum Mas Nova terlebih dahulu untuk bisa memberikan penjelasannya kepada kita. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menanggapi Mas Agus, jadi begini Mas Agus. Setelah uangnya diberikan kepada Mas Agus, kemudian diminta balik untuk dikirim ke rekening yayasan Mas Nova, itu bukan semata-mata karena kita melarang Mas Agus menggunakan hal itu selain pengobatan. Tetapi karena dari awal Mas Agus tidak berikan transparansi uangnya digunakan sebagai apa saja selain pengobatan. Karena pada di awal uang yang dari donasi masyarakat itu tujuannya adalah untuk membantu menyembuhkan ataupun biaya rumah sakit karena penyiraman air keras di Mas Agus. Tapi dari awal Mas Agus sendiri tidak menyampaikan transparansi. Jadi dari pihak Mas Nova wajar saja jika meminta uangnya dikembalikan ke rekening yayasan. Seperti itu, Bapak. Oke. Gimana tanggapannya kuasa hukum Mas Agus? Dari saya sendiri, berhubung dengan soal uang donasi yang diberikan dari yayasannya Mas Nova kepada Mas Agus, itu kan sebetulnya sudah menjadi hak seutuhnya bagi Mas Agus sendiri. Terlebih dana donasi yang diberikan telah digunakan untuk biaya pengobatan Mas Agus sendiri. Dan untuk itu Mas Agus juga sudah memberikan penjelasan tadi kalau dia menggunakan dana donasi itu juga untuk keperluan hidup. Karena kita semua tahu bahwa ekonomi dari Mas Agus sendiri itu
susah. Jadi seperti itu Mas. Baik. Jadi di sini apa yang diceritakan oleh saudara Mas Nova dan Mas Agus ini kan saling apa ya namanya mendefend pendapatnya masing-masing ya. Tapi untuk dana sudah kembali ke yayasan sekitar berapa tadi ya? 1,3 miliar dan yang digunakan sebesar 200 juta ya. Menurut pengakuan Mas Agus juga dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Betul itu Mas Nova? Izin menanggapi Pak. Jadi sebenarnya dari yang saya lihat di rekening korannya itu Mas Agus untuk melunasi hutang dan pengobatannya melalui BPJS. Oh, seperti gitu. itu Pak. Baik. Jadi saya menyangkal untuk pengobatan itu digunakan pakai uang donasi. Iya. Bagaimana dari pihak Mas Agus? Kalau menurut saya, bahwasanya rekening koran itu tidak dapat diakses oleh orang lain Mas. Terkait pengecekannya, kalau misalkan Mas Nova ingin transparansi dengan saya terkait uang tersebut, bisa kita ngobrol sebelumnya Mas. Tetapi Mas Nova sendiri halnya ini malah meminta saya untuk mengembalikan sepenuhnya kepada Mas Nova. Sebetulnya saya juga bertanya tanya Mas dengan adanya perkataan Mas Nova seperti itu. Apakah Mas Nova ini akan menguasai uang saya atau bagaimana? Karena secara jelasnya setelah adanya donasi tersebut, luka saya dan penyakit saya ini semakin menyembuh Mas. Berarti kan saya memperuntukkan uang tersebut digunakan semestinya. Seperti itu Mas. Izin menanggapi lagi Pak. Jadi betul, saya meminta karena saya ingin mengontrol uang itu. Jadi jangan melalui BPJS ataupun sarana asuransi lain. Jadi kita harus menggunakan uang itu dengan sebaik mungkin yang didonasi dari masyarakat luas, gitu. Nah, Jadi sebentar Mas. Yang dimaksudkan Mas Nova sebagai mengontrol itu bukan berarti untuk mengambil alih uang kepemilikan yang di Mas Agus, tetapi meminta transparansi Mas Agus yang kemudian Mas Agus tidak memberikan transparansi itu sehingga donasi yang telah ditransfer ke rekening Mas Agus diminta balik. Kita berencana untuk mengontrol, untuk menata uang tersebut supaya tidak digunakan yang tidak pada tempatnya oleh Mas Agus. Seperti itu Mas Agus. Tapi pada dasarnya uang tersebut saya peruntukkan dengan semestinya, entah baik pengobatan saya pribadi ataupun kehidupan saya pribadi, karena di situ saya menggunakan uang dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu Mas Agus kita meminta kejelasan transparansi dari awal, digunakan sebaik-baiknya itu dalam definisi apa? Mungkin baik buat Mas Agus karena belum tentu definisi digunakan sebaik-baiknya itu akan sesuai dengan definisi kami, karena Mas Agus tidak menjelaskannya kepada kami secara transparan. Nah, dari perkataan kuasa hukum sendiri, saya dapat menyimpulkan kenapa dari Mas Nova sendiri tidak meminta penjelasan kepada saya, melainkan meminta pengambilan alih uang tersebut terkait donasi saya. Karena saya sudah meminta langsung untuk transparansinya, keuangannya kemana, tapi nyatanya tidak ada dari Mas Agusnya memberikan hal tersebut. Baik. Kalau begitu sebelumnya baik, saya sudah cukup mendengarkan keterangan dari para pihak ya, saudara-saudara sekalian. Saya sudah mengerti secara garis besarnya apa yang diinginkan oleh para pihak. Jadi sebelumnya saya tegaskan dulu ya, bahwasanya kita ini kan di Indonesia memiliki istilah yang namanya adalah negara hukum ya. Kita taat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada. Jadi untuk kita ketahui bersama bahwasanya penggalangan dana itu harus dilakukan oleh badan hukum, tidak boleh dilakukan oleh personal. Dan itu juga harus memiliki izin dari Kementerian Sosial. Izinnya itu diberikan selama 3 bulan. Apabila izinnya itu sudah habis, bisa diperpanjang, juga bisa tidak. Jadi itu poin yang pertama, itu tidak bisa dilakukan oleh personal, tapi harus melalui badan hukum. Badan hukum itu bisa melalui seperti yayasan tadi. Terus masalah uang donasinya ini ya
Saya paham maksud Mas Nova baik. Di sini juga untuk mengobati Mas Agus. Saya juga paham Mas Agus juga tidak bermaksud mungkin yang negatif ya dalam pemakaian uangnya. Tetapi di undang-undang juga diatur nih Permensos nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang. Jadi penggalangan dana itu memang tadi saya tegaskan juga bahwasanya itu harus dilakukan oleh yayasan. Jadi uang yang donasi yang diberikan itu memang harus melalui yayasan, tidak boleh ke personal atau individu ya, karena mungkin ditakutkan juga ada penyalahgunaan uang tidak pada semestinya. Dan ketika dana itu telah terpakai untuk pengobatan dan Mas Agus sudah sehat, apabila ada kelebihan atau tidak terpakai seluruhnya, itu nanti dananya bisa dialihkan ke penerima bantuan lainnya yang lebih membutuhkan begitu. Jadi kalau secara undang-undang sudah jelas diatur demikian. Jadi mohon nanti ke depannya para rekan-rekan dan para pihak untuk bisa berdamai dan saling kontrol ya. Pentingnya kolaborasi itu antara yayasan dan juga Mas Agus sebagai pemberi bantuan dan juga masyarakat sebagai agen pengontrol. Semoga semuanya itu kita landaskan dengan kejujuran dan ketulusan supaya solusi yang tercapai itu lebih baik, dan di masa depan juga semuanya kebaikannya itu kembali lagi kepada Mas Agus, karena kan kita fokusnya di sini adalah supaya Mas Agus itu sembuh ya, intinya kan di situ ya. Para donatur juga kemarin saya sempat lihat di media sosial melakukan voting gitu, untuk ada beberapa yang minta dananya kembali gitu kan. Kan jadinya kayak jadi nggak baik juga kalau gitu kan. Terus untuk komunikasinya mungkin diperlancar lagi, keterbukaannya juga. Terus nanti bila ada namanya penggalangan donasi bisa melalui izin dulu ke dinas kementerian terkait, Kementerian Sosial, supaya untuk memastikan tata kelola yang baik dan pengumpulan bantuan dan transparansi penggunaan dana begitu. Jadi gimana nih untuk para pihak, apakah sudah jelas dengan apa yang sudah saya jelaskan atau masih ada yang dipertanyakan? Sudah jelas ya. Baik, kalau begitu terima kasih buat para pihak. Semoga kedepannya kita tetap menjalin silaturahmi dengan baik ya. Tidak ada lagi saling curiga, yang penting saling terbuka, itu aja. Dari kami sebenarnya dari Kemensos di sini cuman hanya bisa memediasi, memberikan solusi penengah, tentunya juga dengan landasan undang-undang atau peraturan pemerintah yang ada, dan tidak mungkin kita memberikan solusi di luar hukum yang ada. Jadi begitu saja untuk ininya. Nanti bisa saya atau dari Kemensos ini, karena yayasannya Mas Nova ini sudah terdaftar secara resmi, jadi boleh mengelolanya. Nanti laporannya bisa dilaporkan ke dinas untuk berapa pemakaiannya. Nanti Mas Agus bisa minta tolong dibantu untuk pengobatannya sampai selesai gitu aja ya. Bagaimana dari Mas Agus? Apakah bisa menerima solusi ini? Bisa ya. Oke, kalau bisa nanti bisa kalian ini lagi melakukan pertemuan secara terbatas sendiri. Kami dari Kementerian Sosial hanya bisa membantu menengahi untuk saat ini, hanya bisa sampai sini. Terima kasih untuk waktunya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.